Halo teman-teman semuanya, welcome back. Pada kali ini kita akan memulai untuk slicing desainnya. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat yang pertama yaitu navbar dan yang kedua yaitu konten dari header itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke projectnya. Oke, di video sebelumnya kita sudah membangun untuk kerangka HTML-nya dan juga kita sudah melakukan konfigurasi untuk style-style globalnya dan juga kita sedikit untuk menambahkan sebuah kelas-kelas ya. Ini untuk kelas-kelas dari tampilan mobile seperti ini. Nah, pertama kita coba buka dulu untuk projectnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Masih kosong. Nah, ini kita bagi dua aja untuk screen-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke, yang pertama kita akan bikin navbarnya. Jadi teman-teman bikin aja tag header sebagai pembungkus dari navbar itu. Seperti ini. Kemudian kita akan cari untuk template navbarnya, kerangka navbarnya di Bootstrap. Nah, kita ke Bootstrap 5. Nah, kemudian cari aja navbar. Nah, di sini banyak ya untuk model-modelnya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang simple aja. Nah, yang ini mungkin. Yang ini copy. Kemudian kita taruh di dalam tag header-nya seperti ini. Nah, ini jika kita lihat, nah kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita akan defaultkan dulu untuk style-stylenya. Nah, di sini kita akan hapus disable-nya juga. Dan ini. Nah, kemudian kita akan ubah untuk brand-nya. My monitor. Dan juga untuk menu-menunya. Coba kita ke desainnya. Nah, di sini home, service, product. Home, service, produk, blog, dan juga kontak. Blog. Kemudian kita copy aja ini. Nah, di sini kontak us. Oke, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, pertama kita akan style untuk logonya dulu. Nah, jangan lupa di sini sebenarnya ada tag span ya. Biar kita ngebikin si my-nya itu berbeda stylenya. Jadi kita pindahkan dia ke dalam tag span seperti ini. Ini juga pastikan jangan ada spasi. Oke, yang pertama kita akan masuk ke ini, bisa teman-teman kasih komentar navbar seperti ini. Kita akan masuk ke navbar brand. Nah, untuk navbar brand ini yang pertama font family-nya itu heading. Kemudian font weight-nya itu di 900, kita pakai yang black. Coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan style untuk span-nya navbar brand, kemudian span. Kita select span-nya, tag span-nya. Kemudian kita hanya ganti untuk color-nya di secondary color. Seperti ini. Nah, untuk link-nya di sini, untuk menu-menunya kita di sini kan select nav link ya. Nav link itu yang ini. Nah, yang ini. Pertama font family-nya kita akan atur
Kemudian untuk font weight-nya ya standar lah, standar aja seperti ini. Kemudian kita akan style untuk yang napling aktifnya, napling yang memiliki kelas aktif juga. Nah, di sini kita atur weight-nya di 700 pakai yang bold. Kemudian color-nya secondary. Ini kayaknya belum berubah, jadi kita untuk color-nya pakai important ya. Karena defaultnya Bootstrap itu dia mempunyai stylenya sendiri gitu. Jadi kita harus paksa menggunakan important. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk navbar. Kemudian jangan lupa juga ya, di sini di desainnya dia ada icon ini. Jadi kita akan bikin di dalam navbar collapse juga. Tapi di sini kita bikin kontainer dengan nama icons home kayak gini. Nah, di dalamnya kita baru kasih iconnya. Untuk iconnya di sini saya pakai box icon. Nah, sebelum menggunakan kita harus mengimport dulu untuk box icon ini. Itu di sini kita gunakan sebagai font ya. Jadi kita copy aja yang pakai tag link ini. Kemudian taruh di atas ini. Kita kasih komentar box icons. Kemudian paste. Nah, jika sudah diimport, maka kita bisa menggunakan. Jadi kita kembali ke tampilan home-nya, kemudian cari untuk yang akun itu ininya keywordnya user. Nah, pakai yang ini. Kemudian copy dan paste di dalam kontainer tadi, icons home. Nah, sebelum itu kita baiknya kita bungkus dengan tag A agar bisa nge-linknya nanti untuk si iconnya. Ini juga pakai yang bag. Untuk icon yang kedua, shopping bag. Copy dan juga paste. Tag A. Paste di sini. Oke. Coba kita lihat. Oke, udah ada ya. Nah, ini kita akan atur. Kita masuk ke icon, ke kelas icon home, kemudian ke tag A-nya. Nah, di sini font size-nya atau ke tag I ya. Kita select iconnya. Font size mungkin di 1,8 rem untuk di mobile ini. Nah, seperti ini aja. Kemudian colornya juga secondary. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengatur jarak antara kedua icon ini, kita atur aja menggunakan margin dari Bootstrap, dari style Bootstrap, yaitu kita gunakan yang di back aja nih, margin left ya, atau MS. Margin start artinya 3 aja mungkin. Nah, seperti ini. Dan juga kita kasih margin top 4 aja. Oke, seperti ini. Nah, itu untuk navbarnya. Selanjutnya kita akan bikin tampilan home-nya. Nah, di sini. Pertama, kita akan lihat di sini. Kita bisa lihat ya, di sini ada background dark blue. Maka dari itu kita akan bikin section baru. Atau kita komentar dulu home misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa bikin section dengan kelas home dan juga ID home.
di sini dari strukturnya kontainer dulu, kemudian class row, kemudian di sini kita akan bagi dua untuk kontennya. Maka dari itu untuk kolomnya kita pakai 6 ya, dari totalnya yaitu 12. Ini itu konten kiri. Kemudian untuk konten kanan call lg 6. Nah, ini untuk konten kanannya. Oke, untuk konten kirinya di sini ada headingnya. Heading, kemudian kita akan copy aja ini. Copy, paste di dalam H1-nya. Kemudian subheadingnya, subheading, dan juga di sini ada button ya, button home. Jadi kita bikin pembungkus baru dengan nama btn home kayak gini. Kemudian ya kita kasih tag aja, kosongkan, kemudian kasih kelas btn. Ini btn yang pertama yaitu buy now. btn yang kedua yaitu learn more, seperti ini. Nah, kemudian kita akan bikin backgroundnya dulu. Nah, di sini kita kasih komentar home. Kemudian kita select home-nya, class home. Nah, di sini background color primary. Oke. Nah, di sini untuk ini kita kasih ini aja apa? Color ya. Di headingnya home biar kelihatan dulu. Pakai secondary color. Nah, kayak gini. Kemudian teman-teman juga bisa kasih warna di sini. Misalkan text white. Text white. Kemudian ya untuk buttonnya nanti kita kasih style nanti. Nah, di sini untuk backgroundnya kita kasih height fix ya. Nah, di sini height-nya di 650 mungkin. Kita lihat dulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita kasih di navbarnya yaitu fake stop agar dia nanti kalau di scroll ke bawah itu tetap nempel di atas. Nah, seperti ini. Dan juga kita kasih background color di navbarnya. Kita samakan dengan home-nya. Select navbar. Sini background color primary ya. Nah, ini kita kasih important juga. Oh, ini kayaknya sebelumnya kita hapus BG like-nya. Oke, seperti ini. Dan biar kelihatan ini button drop down-nya dan juga tulisannya di sini navbarnya kita kasih navbar dark seperti ini. Nah, maka dari itu akan menyesuaikan untuk kontennya. Oke, selanjutnya kita akan geser dia untuk konten ini ke bawah ya.
yaitu si home-nya di sini kita kasih padding top. Padding top di coba 8 rem aja. Kurang ya. Mungkin 10. Ya, saya pakai 10 aja di sini. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk ukurannya. Oke, kita akan meng-style untuk buttonnya. Di sini teman-teman masuk ke BTN Home dan juga tag A-nya. Nah, ini kita kasih kelas spesifik dulu di setiap buttonnya. Di sini misalkan button buy dan di sini button learn seperti ini. Nah, di sini kita select BTN buy-nya. Nah, untuk BTN buy ini dia warnanya solid. Jadi kita kasih background color primary. Nah, seperti ini. Dan untuk BTN learn-nya dia outline ya stylenya. Jadi kita pakai border 2 pixel solid, kemudian secondary color juga, dan juga untuk warna tulisannya dia orange juga. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk di home-nya kita akan style. Pertama kita geser dulu dia ke bawah ya. Nah, di sini pakai margin top aja. Di 4 mungkin kita lihat dulu. Oh, kurang. 5. Oh, sebelumnya kita kasih ini ya. Ini udah ada box importantnya dia. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan geser di salah satu button itu, kita kasih di button learn aja. Kasih margin left 4 mungkin. Seperti ini. Selanjutnya kita atur untuk size-nya. Di sini kita pakai padding aja. Untuk atas bawahnya mungkin di 2 ya. X-nya 3 ya. Kita lihat dulu untuk yang button buy. Nah, seperti ini. Ini kita copy aja. Kemudian kita taruh juga di button learn-nya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin strukturnya kurang lebih seperti ini. Oke lah, kurang lebih seperti ini. Tapi kita lihat dulu untuk desain buttonnya kayaknya ini. Nah, dia pakai Meriwether ya, dan juga bold untuk tulisannya. Jadi kita akan sesuaikan. Masuk ke stylenya. Nah, di sini untuk font family, heading, dan juga font weight-nya 700. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Di kedua buttonnya kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, itu untuk di tampilan mobile. Nah, kita akan masuk ke tampilan tabletnya. Nah, ini untuk di tampilan tablet kita akan ubah sedikit. Nah, di sini kita mungkin agak besarkan di fontnya. Jadi di sini kita bikin media query.
screen and min max ya, min width di 768. Artinya ketika di ukuran 768 ke atas dia menggunakan style ini gitu. Jadi kita ambil untuk home heading ini. Nah, dia defaultnya itu ukurannya 30. Jadi kita akan atur di 36 aja. Font size ya. 36 pixel. Nah, seperti ini. Dan juga paddingnya mungkin padding di home. Kita select dulu ya home-nya. Kemudian padding top PT. Nah, sebelumnya 10, namun di sini kita atur ya 14 mungkin. Kita ya sesuaikan aja lah. Nah, seperti ini. Oke. Untuk speedingnya ya default aja 16. Oke, seperti ini di tampilan tablet. Kemudian kita masuk ke tampilan desktopnya. Jadi kita ininya close. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan atur dulu untuk navbarnya, masih acak-acakan ya. Jadi navbarnya kalau nggak salah dia masih fleet ya. Nah, ini kontainernya fleet, jadi kita menggunakan kontainer biasa aja seperti ini. Kemudian kita akan melayout untuk menu-menunya, jadi dia ada di ujung kanan si kontainernya. Nah, coba kita masuk ke mungkin di navbar collapse ya. Kita akan lihat dulu untuk kontainernya dia seperti apa. Nah, dia udah full ya di ujung sini. Nah, jadi kita akan atur si kontennya ada di ujung sini. Maka dari itu kita flexkan dulu. Deflex. Kemudian justify content end. Nah, seperti ini sudah ada di kanan. Bantunya kita hapus dulu. Nah ini si ikonnya dia kegeser ya pakai margin top. Nah, ini kita akan defaultkan atau kita akan nolkan margin top. Nah, ketika di layar large ya, dia MT-nya 0. Dari itu, nah seperti ini. Nah, kemudian ini kayaknya kita pakai untuk merapikan ya ininya atas bawahnya ini. Pakai line item center. Nah, oke, mungkin kita nggak nambahin ini ya. Tinggi dari navbar itu. Nah, ini kita pakai padding aja mungkin PY di 3 mungkin. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian si menunya mungkin kita geser pakai margin N atau margin right, ME margin N mungkin 5. Nah, oke, 5. Dan kita akan kasih margin juga di masing-masing menu ini. Mungkin di sini ya. Di sini ME juga. ME ya 4 mungkin. ME 4, ini juga ME 4. ME 4. Dan yang terakhir nggak usah dikasih ME, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, untuk konten yang ini, kalau dari desainnya kan, coba kita lihat dulu. Nah, dia agak ke bawah ya. Agak di bawah dari backgroundnya itu sendiri. Si ini. Maka dari itu kita akan men-settingnya
si konten yang ini agak ke bawah di sini. Nah, pertama coba kita lihat dulu untuk pembungkus si konten itu atau yang kolom ini. Background misalkan secondary. Nah, dia memiliki ukuran hanya segini gitu. Dan si raw dia ya jelas dia sebagai pembungkus maka akan sama karena sifatnya flex ya. Jadi sama. Nah, maka dari itu kita harus ke pembungkus luarnya. Nah, si pembungkus luar ini kita atur tingginya dulu 100 agar full. Nah, dia coba kita kasih warning misalkan. Nah, udah full ya. Nah, tinggal kita ini yang secondary hapus saja. Nah, ini tinggal kita atur juga di row-nya ini jadi 100 tingginya. Nah, kalau udah row-nya 100 gini, jadi kan si kontainer kolomnya kita bisa atur menggunakan display flex ya. Display flex. Kemudian justify content kita atur dulu, coba kita lihat dulu. Nah, kan dia posisinya gini karena dia flex. Kita atur flex wrap-nya flex direction-nya kolom. Nah, maka akan menjadi semula kayak gini. Nah, kita tinggal atur dia untuk ke bawah, yaitu menggunakan. Nah, ini kalau kolom kita gunakan justify content end. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita tinggal hapus lagi untuk background pembantunya. Nah, kita tinggal kasih padding top aja di kolom sini, atau coba kita kasih aja class specific content left misalkan kayak gini. Baru kita akan atur di sininya. Ini kita media screen, bikin medianya min width di 992 aja pixel. Nah, ini kita masuk ke content left. Nah, di sini kita kasih padding bottom ya di 40 pixel. Nah, kayak gini. Dan kita style dulu aja untuk ukuran buttonnya ya. Ini kan di ukuran mobile kayak gini. Tapi di ukuran desktop TX, LG. Nah, di mobile kan TX-nya 3. Nah, kita naikkan 1 aja. 4. Begitupun juga yang atas bawahnya kita naikkan 1 jadi 3 berarti. Nah, ini kita copy, kita taruh di learn-nya juga. Nah, kayak gini. Mungkin untuk heading-nya kalau di desain kan di desktop ini dia 46 ya. Maka dari itu kita akan atur juga. Nah, ini kita ambil, kita atur naikkan 10 jadi 46. Begitupun juga subheadingnya kita menjadi 18 kan, atau 20 ya, kayak di desainnya kalau nggak salah 20. Nah, iya 20. Coba kita lihat. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan setting untuk konten kanannya. Nah, kita masuk ke kolom yang ini. Nah, di sini kita akan tambahkan gambar ya. Nah, di sini kita masuk ke image, kemudian ke gambar 1. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa aja ambil ya di desainnya di sini. Select, kemudian export. Nah, kayak gini.
Kemudian ya kita kasih aja kelas image fluid ya, biar dia menyesuaikan. Coba kita lihat dulu. Nah, kayak gini. Ini kita taruh di, kalau dari desain kan dia di bawah, tapi agak nerobos sedikit. Sekitar 10 mungkin, 10 pixel, 10%. Nah, pada dari itu kita akan atur dia absolute. Jadi kita kasih aja di sini position absolute. Dan jangan lupa juga untuk kolomnya. Jika kita lihat kolomnya kan kayak gini. Ini kita atur dia relatif. Dan juga si gambar kita pastikan dia mentok di kanan ya. Jadi N-nya 0. Kemudian juga bawahnya, untuk ininya kita atur di CSS saja. Di ininya stylenya maksudnya. Jadi kan dia defaultnya gini. Nah, dia udah menyesuaikan dengan kontainernya atau si kolomnya. Maka dari itu kita ke home ya. Select home dulu, kemudian ke image. Nah, di sini baru kita atur untuk right topnya. Pertama right-nya ini 0. Kemudian bottom-nya ini 0 juga. Coba lihat dulu kalau 0. Nah, udah mentok di bawah ya. Untuk sudut yang paling luarnya. Nah, ini kita atur misalkan minus 10%. Nah, kayak gini. Atau kurang ya. Karena untuk gambarnya dia ujungnya itu ada di bantalnya gitu, bukan di si kasurnya. Kasur, kursinya atau sofanya. Jadi kita kasih 20 aja. Nah, seperti gini. Ininya warningnya kita hapus. Nah, kayak gini. Dan yang kedua ini gambar jam ya. Image, kemudian home 2. Ini juga kita kasih absolute kayak gini. Jika kita lihat, nah dia mengikuti tadi tag image. Jadi ada di bawah dia. Jadi di sini kita kasih kelas spesifik juga, image 2 misalkan. Nah, baru kita kasih stylenya. Di kelas ini, image 2. Kemudian kita atur right-nya 0. Nih, right-nya 0. Kemudian, nah di sini untuk ngatur menggunakan kelas bootstrap juga bisa untuk di tengah sini ya, atau kita pentokkan aja di atas, kita pakai top 0. Nah, ini untuk menggunakan kelas bootstrap seperti ini, jadi dia ke atas seperti ini. Nah, itu dia untuk men-setting kontennya. Nah, ini kalau di tampilan iPad ya, atau di tampilan tab, dia akan acak-acakan. Yang pertama untuk navbarnya, sebelumnya kan kita atur navbarnya itu mana nih? Navbarnya sebelumnya pakai ini ya. Nah, untuk navbarnya sebelumnya kan pakai flex kayak gini kan. Jadi dia nge-flex untuk konten-kontennya. Maka dari itu kita akan atur untuk si flex ini, dia hanya digunakan di layar yang besar itu. Jadi tinggal tambahkan aja LG di sini. Begitupun juga untuk justify-nya LG. Itemsnya juga. Nah, seperti ini.
sehingga untuk di tampilan tab dia nggak berlaku. Nah, seperti ini. Akan kembali normal. Begitupun juga untuk si sofanya, kita hanya displaykan dia hanya di tampilan desktop ya. Jadi kita bisa aja untuk si kolomnya ini kita display none kan. Defaultnya none ya defaultnya. Oh ini juga untuk si kontainernya. Nah ini untuk kayak gini dia nggak bisa diatur LG kayak gitu ya. Jadi kita aturnya di CSS gitu. Yang ini yang pertama kontainer si home kontainer. Nah ini hanya 100%. Dan yang kedua row-nya kita gabungin aja home row seperti ini. Nah, baru kita hapus di sini. Dan juga flexnya LG. Ini juga LG ya. Nah, sehingga untuk tampilan tablet dia nggak berfungsi, akan kembali normal seperti ini. Nah, begitupun juga di handphone. Nah ini gambarnya akan hilang. Kita akan munculkan dulu. Kan defaultnya none ya. Jadi atur display LG block kayak gini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu dia untuk video kali ini. Kita sudah berhasil membuat dua komponen ya. Yang pertama itu navbar, yang kedua yaitu konten headernya seperti ini, dan juga sudah responsif kita bikinnya. Oke, mungkin cukup sekian. Di video selanjutnya kita akan membuat ini hal section service. Kita akan bikin dengan konsep card per card seperti ini. Oke, maka dari itu stay tune dan see you in the next video. Terima kasih.